ada beberapa pekerjaan yang lebih memotivasi individu dalam bekerja. Hal ini dapat dijelaskan oleh teori job karakteristik model dari Heckman dan Oldham. Job karakteristik model merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh Heckman dan Oldham pada tahun 1980. Menurut teori ini, pekerjaan merupakan salah satu hal yang dapat memotivasi karyawan dalam bekerja. Nah, job karakteristik model adalah suatu pendekatan dalam merancang sebuah pekerjaan. Model ini merupakan langkah lebih lanjut dalam perencanaan pekerjaan dan bertujuan untuk menggambarkan kondisi pekerjaan serta merencanakan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan efektif bagi karyawan. Teori ini terdiri dari core job dimensions, critical psychological states, dan personal and work outcomes. Yang pertama yaitu core job dimensions yang terdiri dari 5 dimensi yang dapat mendorong munculnya 3 kondisi psikologis pada karyawan. Kelima dimensi tersebut yaitu yang pertama adalah skill variety. Skill variety merupakan sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan berbagai aktivitas yang berbeda dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yang melibatkan penggunaan sejumlah keterampilan dan bakat karyawan yang berbeda. Ketika suatu tugas mengharuskan seseorang terlibat dalam aktivitas yang menantang atau menguji keterampilan dan kemampuannya, tugas tersebut hampir selalu dianggap bermakna oleh individu. Kemudian, yang kedua adalah task identity. Suatu pekerjaan yang mengharuskan penyelesaian dari seluruh proses bagian pekerjaan oleh seorang individu karyawan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Contohnya jika seorang karyawan merakit produk lengkap atau memberikan unit layanan lengkap, dia seharusnya menemukan pekerjaan tersebut lebih bermakna daripada jika dia hanya bertanggung jawab atas bagian kecil dari keseluruhan pekerjaan dengan asumsi faktor lain, seperti keragaman keterampilan yang setara. Kemudian yang ketiga adalah task significance. Nah, task significance merupakan sejauh mana pekerjaan memiliki dampak yang substansial dan terasa pada kehidupan orang lain, baik dalam organisasi secara langsung di dunia maupun secara umum. Ketika seorang menyadari bahwa hasil kerjanya dapat memiliki efek signifikan pada kesejahteraan orang lain, makna dari pekerjaan tersebut biasanya lebih meningkat. Dilanjutkan yang keempat yaitu adalah autonomi. Autonomi merupakan sejauh mana pekerjaan memberikan kebebasan yang signifikan dan kemandirian dalam mengambil keputusan kepada karyawan dalam merencanakan jadwal kerja serta menentukan prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakannya. Dan yang terakhir adalah feedback. Feedback adalah kondisi di mana aktivitas kerja membuat seseorang individu karyawan memperoleh pengetahuan secara langsung dapat mengevaluasi mengenai keefektifan kerjanya. Selanjutnya, ada critical psychological states. Critical psychological states berpengaruh terhadap personal and work outcomes. Critical psychological states terdiri dari 3 kondisi. 1. Experience meaningfulness of the work, yaitu sejauh mana individu merasakan pekerjaannya sebagai pekerjaan yang secara umum bermakna, berharga, dan bermanfaat. Nah, seorang karyawan harus dapat memandang dan menilai pekerjaan yang dilakukannya itu bermanfaat dan penting. Bermaknaan pekerjaan yang dilakukan ini didapat dari 3 dimensi inti pekerjaan, yaitu skill variety, task identity, dan task significant. 2. Experience responsibility for outcomes of the work, yaitu sejauh mana individu merasa bertanggung jawab secara pribadi atas hasil pekerjaan yang dilakukannya. Seorang karyawan harus yakin bahwa dia secara pribadi yang bertanggung jawab atas hasil usaha atau pekerjaannya. Perasaan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan ini didapat dari 1 dimensi inti pekerjaan, yaitu autonomy. 3. Knowledge of the actual result of the work activities, yaitu sejauh mana individu mengetahui dan memahami secara terus-menerus seberapa efektif dia dalam melakukan pekerjaannya. Seorang karyawan harus dapat menentukan secara teratur apakah hasil pekerjaan yang dilakukannya itu memuaskan atau tidak. Pengetahuan akan hasil dari kegiatan bekerja didapat dari 1 dimensi inti pekerjaan, yaitu feedback. Selanjutnya yaitu personal and work outcomes.
Apabila ketiga kondisi psikologis yang telah dijelaskan sebelumnya itu dapat tercapai, maka akan menghasilkan 1. High internal work motivation, yaitu seorang karyawan akan memiliki motivasi internal yang tinggi untuk bekerja. 2. High quality work performance, yaitu seorang karyawan akan memiliki performa kerja dengan kualitas tinggi. 3. High satisfaction with the work, yaitu seorang karyawan akan memiliki kepuasan yang tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukannya. 4. Low absenteeism and turnover, yaitu rendahnya tingkat ketidakhadiran dan perputaran yang rendah dari seorang karyawan. Motivasi internal akan menjadi yang tertinggi ketika ketiga kondisi psikologis ada atau terpenuhi. Jika karyawan merasa bertanggung jawab penuh atas hasil kerja pada tugas yang berarti, namun tidak pernah mengetahui seberapa baik kinerjanya, atau jika seorang karyawan yang memiliki pengetahuan penuh tentang hasil pekerjaannya, tapi menganggap pekerjaan yang dilakukannya itu merupakan hal yang sepele, atau merasa tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas hasil pekerjaannya, maka motivasi internal karyawan tersebut tidak akan tinggi, atau dengan kata lain yaitu rendah. Job karakteristik model merupakan teori yang baik untuk digunakan dalam membuat rancangan pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi internal individu dalam bekerja. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku untuk semua individu karena terdapat hal yang memoderasi hubungan antara core job dimensions, critical psychological states, dan personal and work outcomes. Hal yang memoderasi ketiga bagian tersebut adalah employee growth needs strength. Perbedaan kekuatan kebutuhan yang dimiliki oleh tiap individu memoderasi bagaimana mereka bereaksi terhadap pekerjaannya. Individu yang memiliki kebutuhan tinggi akan pertumbuhan dan perkembangan pribadi akan merespon secara lebih positif terhadap pekerjaan yang memiliki potensi memotivasi yang tinggi daripada individu dengan kekuatan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang rendah. Selanjutnya akan kita lihat dari serial drama Korea Extraordinary Attorney Woo. Tokoh utama pada drama tersebut yaitu Woo Young-woo merupakan seorang pengacara pada firma hukum Hanbada. 살인의 수재가 인정된다면 피고인은 남편이 죽고 난 뒤 엄청난 경제적 위기에 처하게 됩니다. 남편의 연금도 받을 수 없고 집도 상속받을 수 없게 됩니다. 피고인이 남편을 다치게 한 것은 사실이니까 모든 혐의에 대해서 무죄를 받을 수는 없습니다. 그렇다면 살인의 수재가 아닌 상해죄로 집행유예를 받아오겠습니다. 잘했어요. 숨겨진 쟁점을 잘 찾았어. 아니요. 김정은 씨가 대답을 해야만 우리는 노래를 또 합니다. 노래. 먼저 대답하세요. 왜 형을 때렸습니까? Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara, Woo Young-woo dihadapkan pada berbagai kasus yang memerlukan beragam kemampuan dan keterampilan. Sebagai contoh, pada episode pertama, saat ia menangani kasus kekerasan yang melibatkan sepasang lansia, Woo Young-woo menggunakan kemampuannya dalam menganalisis informasi dengan cepat dan akurat. Ia mampu melihat pola yang tidak terlihat oleh rekan kerjanya. Selain itu, pada kasus lainnya, Woo Young-woo memiliki klien dengan gangguan spektrum autisme. Kasus ini menuntutnya untuk menerapkan pendekatan yang khusus dan mengembangkan kemampuan serta keahliannya dalam berkomunikasi dengan klien yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Keberhasilannya dalam menangani kasus-kasus tersebut menunjukkan kecakapan Woo Young-woo dalam menghadapi tantangan pekerjaan yang kompleks. Hal ini mencerminkan dimensi skill variety yang dimilikinya sebagai seorang pengacara. 한바다에 이 사건을 의뢰한 사람이 문체부 원장님이라 들었는데 아닙니까? 네 맞아요. 피의자는 문제가 원장님 실제 아니에요. 오늘 방구봉 씨의 변호를 맡습니다. 저는 변호사 필요 없습니다. 제가 사건을 맡지 않으면 법원의 직권으로 국정 변호사를 선임할 겁니다. 그걸 원하십니까? 저는 피고인의 변호인으로서 피고인의 사상 그 자체를 변호하려고 하는 겁니다. Dalam menyelesaikan semua kasus yang ditanganinya, Woo Young-woo tidak hanya bertanggung jawab atas satu bagian kecil dari kasusnya, tetapi ia juga bertanggung jawab atas seluruh proses kasus dari awal hingga akhir, meskipun kasus tersebut cukup sulit untuk diselesaikan. Sebelum ia membela kliennya di pengadilan, Woo Young-woo membangun hubungan yang kuat dengan mereka agar klien percaya kepadanya, serta melakukan riset mengenai kasus tersebut terlebih dahulu. Dengan tanggung jawabnya pada keseluruhan proses kasus, Woo Young-woo merasa bahwa pekerjaannya lebih bermakna dan ia akan termotivasi untuk belajar dan berkembang sebagai pengacara. 그렇지만 만에 하나라도 재판장님께서 한문 신도시에 건설 예정인 아파트 구매에 관심이 있으신 거라면 불공평한 재판을 하실 염려가 있기에 기피 신청을 하고자 합니다. 돈 앞에서 사람의 마음처럼 나약한 건 없으니까요.
한편 소득동 주민들은 행정부의 계획 노선이 마을을 관통할 뿐 아니라 이 횡단보까지 제거하도록 설계되었다며 경기도에 노선을 변경할 것을 요구하는 행정소송 중이었는데요. 이번 천연기념물 지정 예고를 계기로 재판부와 경기도가 소득동 주민들의 목소리에 귀를 기울이게 될지 기추가 주목됩니다. Pekerjaan Uyong-u sebagai pengacara tentunya memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan orang lain, terutama pada kliennya yang sedang menghadapi masalah hukum. Sebagai contoh, dalam kasus mengenai sebuah proyek pembangunan jalan yang mengancam warga desa Sodok, warga dan kepala desa tersebut meminta bantuan pada Hanbada. Pengacara Hanbada termasuk Uyong-u kemudian memberikan fokus pada kasus Sodok ini. Melalui upaya mereka dalam membela warga Sodok, Hanbada akhirnya berhasil mengajukan banding terhadap kasus ini. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada kehidupan warga desa Sodok. Hanbada berhasil memberikan perlindungan hukum bagi warga desa Sodok, serta memberikan keadilan yang mereka butuhkan dalam menghadapi tantangan yang serius ini. 혹시 결혼식을 다시 할 계획이 있으신가요? 모르겠어요. 아빠한테 물어보세요. 아빠요? 양가 어른들 의견이 다 다르고 어차피 결혼. 아, 네. 급하게 예약했는데 잘 돼서 다행이네요. 그러니까요. 저희 예식장 잡으려면 보통 한 1년 정도는 기다리셔야 되는데 두 분 아주 운이 좋으셨어요? 오늘 보니까 안 계신 것 같아서요. 언니 퇴사했어요. 소매는 소의 상부선에 따라 이렇게 세수로 나누기도 하지만 둘로 나눌 수도 있습니다. Contoh selanjutnya dari job karakteristik adalah autonomi. Karakteristik ini dapat diambil dari episode 2 di mana ada seorang wanita yang sedang melaksanakan pernikahan. Di hari yang bahagia itu, perempuan tersebut justru mengalami hal memalukan yaitu gaunnya yang turun. Merasa dipermalukan oleh pihak pembuat gaun, ayah perempuan itu menuntut dengan menyewa pengacara Wu dan rekannya untuk mengawal kasus tersebut. Dalam menggali kasus tersebut, pengacara Wu memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan menjalankan prosedur pengerjaan. Ia dan rekannya memutuskan untuk berpura-pura menjadi pasangan yang ingin menyewa gaun sehingga dapat pergi ke pembuat gaun yang sama dengan perempuan tersebut. Dalam proses ini, mereka berhasil menggali lebih dalam kasus tersebut. Atas kebebasan pengambilan keputusan dan pengerjaan prosedur tersebut, pengacara Wu dapat lebih termotivasi dalam menyelesaikan kasus tersebut. 그 목에도 뭔가 흐릿한 자국이 있다고 하는데 생사에 영향을 줄 정도는 아닌 것 같고. 오변이 한번 질문해보세요. 김상우 씨가 사망한 날 기억하십니까? 김상우 씨를 왜 때렸습니까? 천천히. 아버지는 자폐인과 함께 사니까 잘 아실 것 같아 무리합니다. 때문에 자세한 건 말씀드릴 수 없습니다. 아버지는 자폐인과 함께 사니까 잘 아실 것 같아 무리합니다. 그러면은 제가 대답하는 동안에 같이 시금치 다듬으실까요? 아니요, 싫습니다. 역시 자폐인과 사는 건 꽤 왜? 외롭습니다. 예, 원쌤. 폐하! 바닷속을 날아 들고 가자 느낌이랄라 이게 제일 이리는 거예요. Pada kasus yang lain, yaitu kasus meninggalnya seorang anak laki-laki. Anak tersebut diduga meninggal dibunuh oleh adiknya. Namun yang membedakan kasus ini dengan kasus lainnya adalah adiknya tersebut merupakan anak autis sama seperti pengacara Wu. Ketika ibu dari anak tersebut membawanya untuk bertemu dengan pengacara Wu langsung menanyakan banyak hal kepada anak tersebut. Wu bertanya secara bertubi-tubi. Hal ini membuat anak tersebut menjadi tertekan dan mengamuk. Ia memukuli kepalanya dan berteriak. Wu merasa hal tersebut tidak dapat membantunya mengungkap kasus. Oleh karena itu, Wu meminta bantuan ayahnya dengan bertanya bagaimana dulu ayahnya menyesuaikan diri dalam menghadapi anak autis seperti dirinya. Setelah diceritakan oleh ayahnya, keesokan harinya ketika ibu dari anak tersebut datang bersama anaknya, Wu dan rekan-rekan kerjanya menggunakan metode lain untuk melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Mereka menyapa anak tersebut seperti kartun kesukaannya. Selain itu, mereka juga mengajak bernyanyi anak tersebut. Ternyata, pendekatan tersebut berhasil membuat anak merasa sedikit lebih nyaman dan mau bersuara walaupun hanya sekadar menyanyi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wu mengambil pelajaran dari kesalahan sebelumnya dan memperbaiki kesalahan tersebut agar dapat bekerja secara efektif. Skill variety.
Dalam pekerjaannya sebagai koki, SpongeBob diharuskan untuk dapat membuat beberapa menu. Krabby Patty adalah salah satu menu andalannya dan menu yang paling ditonjolkan dalam cerita kartun ini. Sesekali, SpongeBob bertugas untuk menyajikan makanan langsung kepada konsumen. Pada salah satu episode, SpongeBob juga memiliki pekerjaan untuk mengantarkan pesanan ke konsumen. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas yang berbeda dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena SpongeBob dituntut untuk dapat memiliki banyak skill dan keterampilan sebagai karyawan di restoran. Task Identity. Keseluruhan pekerjaan SpongeBob sebagai koki dapat diidentifikasi. Dalam pekerjaannya sebagai koki, SpongeBob dapat mengetahui secara pasti pekerjaannya dari awal hingga akhir dengan hasil yang terlihat, yaitu kepuasan konsumen itu sendiri. Task Significance. Pekerjaan SpongeBob sebagai koki cukup memberikan dampak yang baik pada konsumen, atasan, dan rekan kerjanya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa episode yang menunjukkan bahwa warga Bikini Bottom sangat menyukai Krabby Patty buatan SpongeBob dan akan merasa kehilangan apabila SpongeBob tidak dapat membuat Krabby Patty lagi. Tuan Crab dan Squidward sebagai atasan serta rekan kerja dari SpongeBob juga terlihat merasa bahwa kehadiran SpongeBob sebagai seorang koki adalah hal yang berharga sehingga tidak bisa digantikan oleh orang lain. Autonomi. Sebagai seorang koki, SpongeBob dapat memberikan inovasi pada job desk di pekerjaan-pekerjaannya. Pada salah satu episode, Tuan Crab memberikan izin kepada SpongeBob dalam memodifikasi rasa Krabby Patty dengan menambahkan selai di dalamnya. Dari sini bisa terlihat bahwa pekerjaannya sebagai koki masih memberi kebebasan dan kemandirian bagi SpongeBob selama keputusannya tidak memberikan kerugian yang signifikan. Feedback. Dalam pekerjaannya sebagai koki, SpongeBob tentunya selalu mendapatkan pengetahuan langsung yang dapat memberikan evaluasi terkait dengan kinerjanya. Evaluasi tersebut dapat dilihat dari bagaimana konsumen, Tuan Crab sebagai atasan, dan Squidward sebagai rekan kerja memberikan penilaian terhadap makanan yang disajikan SpongeBob serta keterampilan lain saat dirinya berhadapan langsung dengan konsumen. Dalam melakukan sebuah pekerjaan, dapat kita lihat bahwa SpongeBob melakukan pekerjaannya sebagai koki dengan semangat dan niat yang kuat di dalam dirinya. Dia memahami bahwa Krabby Patty bukan hanya sebuah makanan, tetapi bagi dirinya, memasak Krabby Patty yang enak adalah sebuah skill. Dia juga memahami bahwa Krabby Patty adalah sumber kebahagiaan bagi pelanggan dan sumber uang bagi perusahaannya. Oleh karena itu, SpongeBob selalu berusaha melakukan yang terbaik ketika memasak Krabby Patty. Dia dapat mengeluarkan berbagai skill memasak dan mau menuruti berbagai pesanan pelanggan meskipun dirinya harus kesulitan. Experience responsibility for outcomes of the work. Dalam sebuah episode, SpongeBob dan Squidward diminta untuk mengantarkan pizza kepada pelanggannya. Namun, di tengah perjalanan, mereka tersesat dan butuh makanan. Dalam episode tersebut, kita dapat melihat perbedaan antara experience responsibility for outcomes of the work yang dimiliki oleh SpongeBob dan Squidward. SpongeBob lebih bersemangat dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dengan cara mempertahankan pesan tersebut hingga sampai kepada pelanggan apapun yang terjadi dalam perjalanannya. SpongeBob yang selalu berusaha mempertahankan kinerja baiknya dengan cara apapun agar memperoleh penilaian memuaskan setiap bulannya sebagai karyawan terbaik. Jika dibandingkan dengan Squidward, SpongeBob lebih memiliki knowledge of the actual results of the work activities dalam bekerja. SpongeBob lebih berambisi dan memahami secara efektif bagaimana tingkat kinerjanya akan berpengaruh pada perusahaan. Selain itu, SpongeBob juga memiliki rasa takut apabila dia tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai pegawai teladan. Melihat dari ketiga aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa SpongeBob memiliki motivasi internal yang kuat di dalam bekerja. Hal itu dapat terlihat dari performa tinggi yang selalu diberikan SpongeBob ketika bekerja. Dia selalu memastikan kepuasan pelanggan menjadi nomor satu dan tingkat kemajuan penjualan perusahaan dengan seringnya mengeluarkan inovasi di dalam memasak. SpongeBob juga terlihat sangat mencintai pekerjaannya.